warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali lagi dengan saya Ibu Norma Siti Aisyah, MPD Guru IPAS di SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Kali ini saya akan menghadirkan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Realita yang terjadi, murid saya seringkali kesulitan memahami materi IPAS, khususnya permintaan, penawaran, harga pasar, dan bentuk-bentuk pasar, karena dianggap abstrak dan jauh dari kehidupan nyata. Hal ini tergambar dari hasil belajar murid yang masih di bawah standar. Oleh karena itu, saya ingin menghadirkan pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan memanfaatkan multimedia pembelajaran interaktif yang di dalamnya terintegrasi dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang memungkinkan murid untuk lebih mendalami pengetahuan melalui pengalaman kontekstual. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Saya memulai pembelajaran dengan prinsip pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran merupakan pengalaman belajar peserta didik yang diperoleh ketika mereka memiliki kesadaran untuk menjadi pembelajar yang aktif dan mampu meregulasi diri. Pembelajaran bermakna terjadi ketika peserta didik dapat menerapkan pengetahuannya secara kontekstual. Pembelajaran yang menggembirakan merupakan suasana belajar yang positif, menantang, menyenangkan, dan memotivasi. Ininya simulasi pasar dan kemudian ada asesmen di akhir. Pilih yang asesmen sudah. Iya, mono itu satu, poli itu penjual. Jadi pasar yang di dalamnya cuma satu penjual. Baik anak-anak, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Saya Bu, Oke, silakan Bintang. izin bertanya untuk perbedaan pasar nyata sama pasar abstrak, apa perbedaannya Bu? Diawali dengan pengalaman belajar memahami, saya memanfaatkan digitalisasi dalam pembelajaran menggunakan MPI Jelajah Dunia Ekonomi yang di dalamnya memungkinkan murid memahami konsep materi, berlatih simulasi pasar, melakukan observasi pasar, dan juga asesmen. MPI ini juga memfasilitasi siswa memahami konsep bentuk-bentuk pasar melalui diskusi, video, dan mind map. Mereka belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan bernalar kritis. Dilanjutkan dengan pengalaman belajar mengaplikasi. Murid dibagi ke dalam 4 kelompok dengan konten belajar yang berbeda. Setiap kelompok mengaplikasikan dan membentuk pengetahuan melalui observasi langsung ke pasar nyata dan pasar abstrak, dan berlatih membuat website marketplace sebagai pasar abstrak. Murid juga diajak untuk berkolaborasi dengan mitra pembelajaran, yakni guru dan murid kejuruan tata busana dan juga UMKM Galeri Tapis, untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman belajarnya dengan mensimulasikan transaksi pasar nyata kerajinan tapis dan memperkenalkan marketplace digital karya siswa berbasis Keysight. MPI ini juga terintegrasi dengan prinsip pembelajaran tapis, teknologi adaptif, inklusif, dan sosial, penggunaan teknologi yang fleksibel disesuaikan oleh kebutuhan murid, pembelajaran inklusif setiap murid memiliki akses yang setara terhadap materi dan proses pembelajaran, pembelajaran sosial mendorong interaksi dan kolaborasi antar murid. Tapi selain menjadi prinsip dalam mengembangkan MPI ini, tapi juga merupakan kain tapis khas daerah Lampung. Kerajinan tapis diambil sebagai objek pembelajaran untuk menumbuhkan dan melestarikan rasa cinta murid terhadap kebudayaan Lampung. Oke teman-teman, inilah presentasi dari kita. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, apa pengalaman dari hasil observasi kalian ke pasar tradisional? Jawab, pengalaman kita ke pasar tradisional itu, kami melakukan observasi ke salah satu pedagang di pasar tersebut. Akhir pembelajaran, murid merefleksikan hasil belajar mereka, menghubungkan teori dengan pengalaman nyata yang mereka alami. Dampak pembelajaran mendalam ini, murid lebih memahami konsep pasar, lebih kreatif, percaya diri, dan bangga terhadap budaya. Murid juga diajak untuk berkolaborasi dengan mitra pembelajaran untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman belajarnya. Hal ini juga dapat terlihat dari asesmen formatif dan juga sumatif murid yang mengalami peningkatan hasil belajar.
Praktik baik pembelajaran mendalam ini telah saya imbaskan ke MGMP IPAS SMK Kota Bandar Lampung, ke guru-guru SMK negeri dan swasta sekota Bandar Lampung. Selain itu, MPI Jelajah Dunia Ekonomi merupakan karya yang sudah diimbaskan ke berbagai sekolah dan sudah berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran IPAS di sekolah. Jelajah Dunia Ekonomi pun telah mendapat pengakuan haki tertanggal 3 November 2024 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan MPI ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan murid. Sedangkan website hasil karya siswa akan terus dikembangkan menjadi marketplace sekolah untuk mendukung teaching factory dan kewirausahaan murid SMK Negeri 1 Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun kami SMK Negeri 1 Bandar Lampung sangat bangga dengan inovasi yang telah dilakukan oleh Bu Norma melalui multimedia pembelajaran interaktif. Multimedia pembelajaran interaktif ini bukan hanya sekadar media digital, tetapi juga sudah menjadi jembatan antara teori, praktik, budaya, dan teknologi. Dampaknya sangat terasa, siswa menjadi lebih aktif, hasil belajar meningkat, dan pembelajaran ini menjadi jauh lebih kontekstual. MPI yang dibuat Bu Norma membantu kami untuk melakukan kolaborasi antar jurusan. Pada simulasi pasar tapis, siswa kami berkesempatan menjadi produsen sekaligus pelaku usaha. Sedangkan siswa Bu Norma menjadi pengelola marketplace digital. Nah, MPI ini sangat terintegrasi dan interaktif sekaligus mudah digunakan. Dalam MGMP IPAS, kami melihat adanya inovasi terbaru yang diberikan oleh Ibu Norma melalui MPI sebagai contoh praktik baik yang transformatif. Nah, media ini ternyata tidak hanya mempelajari pembelajaran saja, tetapi juga menumbuhkan budaya digital di kalangan guru-guru SMK. Kini beberapa sekolah sudah mulai mengadaptasi MPI sebagai konteks masing-masing. Belajar pakai MPI buatan Bu Norma seru banget. Selain belajar materi, di situ juga memuat lembar kerja, kuis, dan juga simulasi pasar yang bisa kita akses hanya dengan HP. Selain itu, kita juga diajarkan untuk membuat website. Walaupun terlihat seperti main-main, tapi kita belajar tetap serius dan pastinya menyenangkan. Pokoknya seru deh. Saya percaya guru transformatif adalah jembatan antara ilmu, budaya, dan masa depan murid. GTK hebat, Indonesia kuat.